Saya langsung ke Bu Sandra. Bu Sandra, langsung saja tanggapan Anda Bu Sandra terkait dengan aspirasi dari Civitas Akademika. Ya, terima kasih. Saya ingin melihatnya dari perspektif yang sedikit berbeda ya. Bahwa tadi disampaikan oleh narasumber bahwa jumlah warga kita yang mencapai pendidikan tinggi itu hanya berapa? 10% ya tadi Mbak Oki ya. 10%. Nah bayangkan yang mencapai sampai strata 3 misalnya itu lebih kecil lagi. Nah mereka-mereka ini sebenarnya sedikit dari warga negara kita yang tingkat literasinya sangat tinggi. Mereka rajin membaca, mereka juga rajin melakukan penelitian, pengkajian, dan mereka jugalah yang menjadi penasehat dari pemerintah di berbagai level. Oleh karena itu, saya kok melihatnya ketika para profesor, guru besar Civitas Akademika itu sudah sampai turun gunung, ada sesuatu yang serius. Ada sesuatu yang memang harus kita perhatikan. Itu seperti juga ketika gerakan mahasiswa. Mahasiswa ini kan berguru kepada mereka. Ketika mahasiswa bergerak itu indikator ada keresahan sosial, ada sesuatu yang memang harus diperbaiki. Nah, ketika guru-guru besar Civitas Akademika di perguruan tinggi itu turun, saya rasa yang perlu dilihat adalah poin-poin penting soal prinsip negara demokrasi, soal etika bernegara, soal etika berbangsa. Indonesia mau kemana? Dan saya melihat mereka memang tidak mewakili institusi perguruan tinggi, tetapi mereka mewakili hati nurani dari orang-orang yang memang mau secara serius memikirkan Indonesia mau kemana ke depan. Dan karena itu saya tidak melihat mereka berpihak kepada salah satu paslon. Mereka berpihak kepada rakyat, berpihak kepada bangsa Indonesia. Anda melihat itu organik suara yang mereka sampaikan bukan ditunggangi kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu? Sampai saat ini ya, karena saya tahu sebagian itu adalah guru-guru yang sangat dihormati. Yang menjadi panelis di KPU, masa KPU partistan gitu kan? Enggak kan? Sebagian dari mereka adalah panelis. Berarti KPU juga tahu dong bahwa ini bukan partisan. Dan kemudian mereka ini adalah orang-orang yang menjadi penasehat Pak Jokowi. Penasehat pemerintah. Mereka bahkan sebagian adalah gurunya Pak Jokowi. Ketika Istana mengatakan ada narasi politik di sana? Bagaimana? Ketika Istana mengatakan sebelumnya Ari Dwipayana mengatakan ada narasi politik. Kan sudah dikoreksi. Kan sudah dikoreksi sudah soal puas itu. Ya, sudah menerima klarifikasi. Saya rasa Istana menyadari ada kekeliruan menanggapi. Jadi kalau saya rasa ini satu pesan penting bagi kita semua dari guru-guru bangsa kita yang memang harus kita tanggapi secara baik. Serius ya. Dan kembali lagi kita ini kan melakukan pilpres ini bagian dari satu upaya menyelamatkan demokrasi, bukan untuk sekedar bertanding antara dan mencari Pak Anies, kemenangan untuk mencapai Pak Prabowo kekuasaan. ataupun Pak Ganjar, tetapi bagaimana Indonesia bisa terus melanjutkan regenerate satu negara yang demokratis dengan satu proses yang benar. Dan ketika ada kritik ya kita harus lihatlah kembali ada betul nggak, jangan langsung tanggapi satu-satu. Mari tanggapi bersama. 3 paslon tanggapi, lihat analisis apakah itu memang ngawur misalnya. Bukan untuk menyerang tapi untuk masukan yang membangun. Masukan bagi kita semua. Kita juga akan nanti berbincang lagi dengan panelis dengan informasi terbaru dari lapangan akan kami tampilkan untuk Anda, tapi usai jeda tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.